Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama sudah membawakan doa yang kita tujukan untuk melapangkan jalan almarhum Bapak Effendi Setiadi. Memberikan doa ini kepada yang telah meninggal, seolah-olah dalam berbagai agama itu hal yang wajib. Berbeda dengan yang meninggal itu hewan dan binatang, itu langsung kita tidak ada respon dengan doa-doa. Namun ketika seseorang meninggal itu direspon dengan membawakan doa-doa. Di samping doa-doa dapat kita lihat juga di depan peti jenazah maupun sekelilingnya aneka macam warna-warni. Pertama, bunga disiniku sebagai bentuk penghormatan yang hidup kepada yang telah meninggal, akan selalu menjaga ikatan emosional dengan yang meninggal, maka disimbolkan dengan kembang. Di samping sebagai sarana ikatan emosional dengan yang meninggal, juga di saat akhir ini kita bersama-sama memberikan hal yang terbaik, yang termahal untuk almarhum sebagai bentuk penghormatan kepada yang telah meninggal. Jadi lingkungan peti itu biar kelihatan mewah, indah, sebagai bentuk penghormatan kepada beliau dan juga tamu-tamu. Di kalangan umat Buddha, bunga yang ditaruh bukan sekedar untuk dipandang biar sedap, biar menarik, menawan, atau menimbulkan kekaguman, namun mempunyai makna simbol ketidakkekalan, ketidakabadian, bunga yang asli. Kenapa dipakai simbol bunga? Karena kentara sekali, kelihatan sekali perubahan dari bunga yang asli tersebut. Dipetik, ditaruh di situ, besok pagi atau sore sudah layu. Mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang dijalani almarhum yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tidak kekal adanya. Ketidakkekalan ini dibuktikan beliau pernah lahir, pernah berkembang, dan meninggal. Itulah proses alami dan kudrati. Semua orang tanpa kecuali akan mengalami seperti itu, disimbolkan dengan bunga. Bunga pun akan bisa menarik, kemudian akhirnya juga akan layu. Demikian pula kehidupan manusia juga mengalami kelayuan. Sekalipun sudah disimbolkan dengan bermacam-macam kembang atau sarana-sarana yang lain, contohnya untuk menyadarkan seseorang ditinggal kematian itu, atau proses kodrati dan alami yang tidak bisa dihindarkan. Di samping kembang kita bisa lihat jatuhnya buah. Buah kalau sudah masak, mau tidak mau juga harus jatuh juga. Kemudian ada juga yang mencontohkan periuk, periuk, bahan-bahan dari periuk, dari keramik yang seindah apapun juga, karena suatu hal akan pecah juga. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang dipakai Buddha untuk menjelaskan sesuatu yang tidak kekal ini, karena kebanyakan seseorang yang telanjur mencintai itu akan melekati. Akibatnya ketika yang dilekati itu yang dilekati itu ada perubahan-perubahan yang tidak kita kehendaki, menimbulkan penderitaan bagi kita semua. Itulah Bapak Ibu sekalian beberapa simbol-simbol yang ditaruh di sekitar peti. Dan juga kita bisa lihat di depan peti ada persembahan-persembahan saji-sajian. Sekalipun persembahan disajikan itu tidak berkurang, tidak tetel juga, namun mempunyai nilai manfaat bagi yang meninggal maupun kita sendiri yang menaruh, yang mempersembahkan situ. Nilai manfaatnya apa? Sebagai alat bantu yang hidup kepada yang meninggal, sebagai alat bakti yang hidup kepada yang meninggal. Sekalipun beliau telah meninggal, seolah-olah masih diperlakukan ketika beliau masih hidup. Beliau ketika masih hidup masih memerlukan makanan dan minuman-minuman. Jadi makanan itu juga sebagai bentuk saya masuk menaruh perhatian kepada orang tuaku yang telah tiada. Dengan selalu disimpatiki yang hidup ini, yang meninggal akan membentuk perasaan bahagia.
dengan perasaan bahagia yang diciptakan sendiri, itulah yang mendukungnya kelahiran di alam-alam bahagia. Sebaliknya kalau ditinggal kematian anak-anaknya itu tidak simpatik, cuek, ya tidak peduli, bahkan melakukan hal-hal yang tercela, itu juga bisa mengkondisikan arwah itu menderita. Ya, penderitaan dari arwah itu ya muaranya akan telah di alam-alam penderitaan. Dan juga kita terutama sampai besok atau sampai Sabtu akan membawakan doa Amitabha. Di dalam janjinya Amitabha Buddha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surgaku, yaitu surga Sukawati. Sudah menjadi harapan setiap orang dan setiap agama, hidup di dunia bahagia, sejahtera, panjang umur, kalau mati masuk surga. Demikian pula kita umat Buddha almarhum pernah juga hidup di dunia ini, kita mengharapkan kesehatan, panjang umur, kalau mati masuk surga. Maka kita mohon bimbingan berkah pelindungan dari Buddha Amitabha itu. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga almarhum sepeninggal ini segera menikmati alam bahagia, alam surgawi dengan kekuatan keyakinan, dengan kekuatan kebajikan-kebajikan yang pernah ditanam beliau di tengah-tengah keluarga, di masyarakat maupun dimanapun juga benar-benar, sehingga beliau segera terkondisi untuk menikmati alam bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian oleh ayah, oleh anggota keluarga yang kita cintai, bukan terjadi dalam keluarga ini saja. Keluarga-keluarga yang lalu, saat ini pun yang akan datang pun, satu persatu anggota keluarga akan meninggalkan kita karena faktor kematian. Maka Sang Buddha beberapa kesempatan, ikhlaskanlah, relakanlah, akan sia-sia engkau menangisi yang mati. Ditangisi dengan cara pun yang mati tidak pernah akan hidup kembali. Justru yang hidup ini menangisi terus-menerus, ya, akan mengganggu kesehatannya. Kita ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Effendi, semoga jalan yang koli terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu.